Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar adik-adik selama 1 minggu di rumah? Apa saja yang kalian lakukan bersama dengan papa mama? Pastinya senang dan seru dong ya, karena bisa bermain, belajar bersama. Adik-adik tentu semuanya sudah tahu bahwa saat ini negara kita sedang menghadapi virus yang sangat berbahaya dengan penularan yang sangat cepat, yaitu virus corona atau COVID-19. Itu sebabnya kita taat kepada pemerintah, kepada para pemimpin agama yang menyarankan agar kita belajar maupun beribadah di rumah. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia melalui Biro Perempuan dan Anak bersama dengan Biro Pemuda dan Remaja akan membantu adik-adik bersama dengan papa mama hari ini untuk kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Itu sebabnya mari kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita akan memulai ibadah kita hari ini. Kak Yeni mengajak papa mama adik-adik semuanya berdiri dan dengan penuh sukacita kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Ceria nomor 244 yang berjudul Hatiku Senang. Lagu ini akan menolong kita walaupun situasi bangsa kita sedang kurang aman, kita tetap tenang, kita tetap waspada dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yuk Kak, kita menyanyi sama-sama ya, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Yuk papa mama bersama dengan adik-adik saling berhadapan dan kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Siap ya? Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Bersama-sama kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Sikap hormat kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini bersama dengan Papa dan Mama kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat kami memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan juga beraktivitas, kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik serta papa mama yang disayang oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Sebelum melanjutkan pujian, hari ini Kak Yeni mau menjelaskan bahwa tema ibadah kita adalah Yesus cinta semua anak di dunia. Karena Tuhan Yesus sayang kepada semua anak di dunia,
sayang kepada kamu dan semua teman-teman kita. Itu sebabnya kita menjaga diri di rumah demi keamanan dan keselamatan diri kita, juga teman-teman yang lainnya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Boleh berdiri papa mama bersama dengan adik-adik di rumah. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Supaya memudahkan kita mengingat tema atau judul ibadah kita hari ini, Kak Yeni punya gerakan. Ya, gerakannya akan kita lakukan sama-sama. Kak Jessica boleh agak dekat dengan Kak Yeni. Jadi gerakannya seperti ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Di dunia itu siapa saja? Termasuk adik-adik, juga papa mama. Jadi kita lakukan gerakan yang kedua. Kita berhadap-hadapan ya Kak. Papa mama, abang, adik silakan berhadap-hadapan. Yuk kita lakukan bersama-sama. Yesus cinta aku dan kau. Bisa ya? Kita coba sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta aku dan kau. Nah, mari kita nyanyi lagi lagu ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang judulnya adalah Yesus cinta semua anak di dunia. Untuk mempersiapkan hati kita supaya fokus, memberi perhatian kepada firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita yang sangat bagus, cerita yang bersumber dari kebenaran yaitu Alkitab. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya.
Doa dan firman Tuhan akan dijelaskan dalam sebuah cerita oleh Pendeta Jimmy Sormin. Kepada Kakak Pendeta, kami persilahkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kita siapkan Alkitabnya. Adik-adik dan papa mama atau anggota keluarga lainnya yang ada di sampingnya, persiapkan bahan pemberitaan firman dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sedemikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak punya cerita. Ini tentang seorang anak bernama Badu. Mungkin ada teman-temannya yang bernama Badu. Tapi ini tidak sama dengan Badu yang adik-adik kenal. Badu ini anak yang suka sekali membantu teman-temannya, baik saat sukar maupun juga membantu teman-temannya yang sedang bersuka cita ingin mempersiapkan baik acara ulang tahun, acara-acara syukuran lainnya. Saking baiknya guru-guru di sekolah menyayangi Badu. Ia menolong anak-anak tidak hanya teman-teman dekatnya saja, tapi juga teman-teman yang baru dia kenal. Ia tolong tidak lihat orangnya seperti apa, kulitnya seperti apa, rumahnya seperti apa, dia kaya atau miskin, dia sedang sakit atau sedang sehat. Dia mau berteman dan membantu siapa saja. Nah, Badu ini tentu berbeda dengan teman-teman lainnya yang mungkin di sekolah adik-adik, di tetangga adik-adik, ada yang sukanya ngejekin temennya. Misalnya saja kalau temennya jatuh, diketawain, diejek. Misalnya ada temannya yang susah untuk menjawab pertanyaan di sekolah, juga diejek. Misalnya temannya juga kulitnya agak gelap sedikit atau putih sekali, tapi biasanya ada yang gak suka tuh. Kalau beda dari yang tidak diinginkan teman-teman yang seperti itu, mulailah ada yang merundung atau bahasa kerennya membuli. Ada yang tidak suka, ada yang mengejek, ada yang berlaku tidak baik. Berbeda dari Badu. Badu sayang semuanya, sayang teman-temannya, siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita, jika Badu berbuat demikian, ia juga berlaku
atau berbuat seperti Yesus yang sayang siapa saja. Nih, kakak punya gambar bagaimana Yesus sayang dengan semua anak. Ia tidak lihat warna kulitnya, ia tidak lihat bajunya seperti apa, ia tidak lihat pintar main musik atau tidak, ia tidak lihat laki-laki atau perempuan. Dia sayang semua anak. Bahkan ia juga berkati semua anak. Seperti bacaan kita tadi, Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan mengambil mereka, meletakkan tangannya di atas mereka, serta memberkati mereka. Artinya, Tuhan ingin semua anak dalam keadaan apapun, siapapun dan dimanapun diberkati Tuhan Yesus. Ketika adik-adik tidak dapat bergereja atau beribadah di gereja saat ini, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak sayang dengan adik-adik? Ketika ada yang sakit, ketika ada virus yang bernama COVID-19 atau yang lebih sering dikenal dengan corona, apakah Tuhan Yesus juga sedang tidak sayang dengan adik-adik atau bangsa ini atau negara-negara yang mengalaminya? Tentu Tuhan Yesus tetap sayang di dalam segala situasinya, dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan Yesus mau menolong setiap anak-anak yang datang kepadanya, siapapun, dan juga setiap orang tua yang datang kepadanya akan diberkatinya, asal semuanya juga hidup di dalam hikmat di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung seperti saat ini. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan tadi, siapapun yang mau datang atau sampai kepada kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki hati seperti anak kecil. Apa maksudnya? Yaitu seperti anak yang tulus di dalam segala situasi, baik dalam keadaan susah maupun juga dalam keadaan senang. Jika kita mau melakukan untuk Tuhan yang terbaik, memuji Tuhan yang terbaik, artinya juga kita sedang beribadah kepadanya. Mungkin butuh kesabaran kita, tidak lagi bisa main di mall ramai-ramai, tidak bisa main di tempat keramaian lainnya, atau ke sekolah, ketemu teman-teman lainnya. Tuhan juga mau melihat apakah anak-anaknya adalah anak-anak yang sabar? Apakah anak-anak yang tetap setia kepadanya di dalam situasi seperti ini? Tuhan menginginkan kita punya hati yang tulus, hati yang setia, hati yang apa adanya seperti anak kecil. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Agar apa? Semua orang yang dalam keadaan sulit, yang ada di dalam keadaan di mana diajak untuk tidak berkumpul di keramaian-keramaian, Tuhan berkati terjauhkan dari segala sakit penyakit. Jadilah anak-anak yang mendoakan sesamanya. Jadilah anak-anak, bahkan juga orang tua yang bersama-sama membangun cinta kasih di dalam keluarga, sehingga itu menjadi kesaksian yang indah bagi dunia yang haus akan kasih sayang, yang haus akan doa-doa yang menguatkan, yang haus akan penghiburan. Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang buruk di dalam rumah dan di dalam perjalanan kita untuk hal-hal yang penting. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dijelaskan oleh
Kakak Pendeta Jimmy Sormin. Kak Yeni mau bertanya lagi nih, masih ingat nggak dengan gerakan yang tadi kita lakukan sama-sama untuk mengingat tema kita hari ini? Yesus cinta semua anak di dunia. Yang berhadapan-hadapan gimana Kak Jessica? Yesus cinta aku dan kau. Baik adik-adik, papa mama yang disayang oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menyanyikan kembali pujian sebagai respon atau tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Mari semuanya berdiri dan dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan bait yang kedua. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang ketiga. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku dijagainya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang keempat. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya sampai selama-lamanya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi apapun yang terjadi pada saat sedang sakit, susah, aman maupun tidak, ingat karena Tuhan Yesus sayang semua anak di dunia, sayang kepada adik-adik, juga papa mama semua. Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah adik-adik juga papa mama di rumah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menerbitkan buku panduan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Buku ini akan menolong kita walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, ayo menjaga kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Kak Yeni mau mengingatkan tips untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah di rumah tersedia air bersih. Kemudian yang kedua, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Yang ketiga, jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian juga istirahat dengan cukup. Lalu
rajin beraktivitas atau berolahraga. Dengan pola hidup yang sehat dan bersih, kita akan punya tubuh yang sehat. Jangan lupa setiap hari minum air bersih minimal 8 gelas. Lalu juga mengingatkan kepada papa kalau misalnya masih merokok di luar rumah. Atau kalau bisa berusaha untuk pelan-pelan menghentikan rokoknya. Ayo kita jaga tubuh kita, karena dengan kita menjaga tubuh kita, kita juga menjaga kesehatan orang lain. Sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit termasuk virus corona. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan Yesus, bersama dengan papa mama, kita akan bersama-sama berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Yesus Sobatku. Lagu ini akan mengingatkan kepada kita dalam keadaan apapun Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang setia. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus Sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa namanya adik-adik? Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dengan penuh semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah adik-adik serta papa mama yang disayang oleh Tuhan, kita sekarang akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Kenapa kita perlu berdoa syafaat? Kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kita mendoakan teman-teman lain, kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita, juga mendoakan agar virus corona segera pergi dari negara kita dan di seluruh dunia. Doa syafaat dan doa berkat ini akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Jimmy Sormin. Mari Kakak Pendeta Jimmy, silakan memimpin doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sapa di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan, untuk puji-pujian yang kami angkat bersama, untuk sukacita di dalam ibadah ini. Kami mohon ya Tuhan, agar berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, terus mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, baik yang dalam keadaan sukacita
maupun di dalam kesusahan. Kami mendoakan secara khusus untuk seluruh anak-anak-Mu yang berada di rumah-rumah, yang berada di tempat-tempat yang sejauh ini tidak dapat bergereja atau beribadah di gereja oleh karena situasi merebaknya wabah corona atau COVID-19. Kami mohon Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan pulihkan. Kami mohon pemerintah kami juga tenaga medis dimanapun mereka berada, Tuhan juga berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk dapat melayani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi anak-anak-Mu lainnya juga yang ambil bagian sebagai relawan, sebagai hamba-hamba-Mu yang mendukung di dalam pendampingan-pendampingan mereka yang sakit, mereka yang di rumah, Tuhan juga sertai dan berkati. Ini doa kami Bapa, dan kami mohon berkat di atas kami semua. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa bagi kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai doa, kita juga bersyukur kepada Tuhan di dalam aktivitas kita hari-hari. Lakukan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Tuhan sertai dan berkati adik-adik di rumah, Tuhan berkati papa mama, Tuhan berkati kakek nenek, Tuhan berkati seluruh kita yang ada di rumah yang menyaksikan peribadahan secara online ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan atas segala kejadian di dunia ini. Amin.